Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartinah dari kelas Manajemen 2B non-reguler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Ghazali Syahroni SAG MM, yaitu yang berkaitan dengan sikap idealisme kemuhammadiyaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dan kita sebagai umat muslim itu adalah kita sebagai warga Muhammadiyah, kita itu merupakan salah satu pengikut Nabi. Nah, kita sebagai pengikut Nabi, kita perlu mengetahui sifat apa saja yang Nabi lakukan atau Nabi kerjakan pada masanya. Yang kita sebagai umat muslim, kita itu wajib atau kita itu perlu mengetahui perilaku apa saja yang dilakukan Nabi, serta kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini yang saya sampaikan adalah mengenai sikap idealisme Rasulullah. Yang pertama itu mengenai akhlak. Nah, pada zaman Nabi di Arab dulu itu terjadi kebobrokan akhlak, di mana manusia pada zaman dulu itu mempunyai akhlak yang benar-benar keji atau tidak baik gitu loh. Ya, pada waktu itu, pada zaman Nabi dulu itu terjadi bayi-bayi wanita atau bayi-bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup gitu. Yang kedua itu terjadi kayak terjadi seperti terjadi perbudakan atau penguasa di sana itu memperlakukan budak itu seenaknya gitu, maksudnya dia tidak peduli dia itu apa atau siapa gitu. Nah, pada zaman sekarang, makanya diciptakannya Nabi Muhammad itu untuk meluruskan akhlak-akhlak pada zaman itu, pada zaman yang benar-benar pada zaman yang benar-benar akhlak itu tidak baik, maksudnya tidak lurus, tidak sesuai dengan aturan Allah atau tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, makanya diciptakannya Nabi untuk meluruskan akhlak-akhlak, serta diciptakannya Nabi untuk membenarkan akhlak-akhlak bukan hanya di Arab saja, bukan hanya di tanah kelahirannya saja, melainkan seluruh bumi ini, seluruh dunia ini. Nah, pada zaman sekarang perilaku yang bisa kita terapkan sehari-hari adalah yaitu kita tidak memperlakukan orang lain itu semena-mena. Kita itu selalu menghargai orang lain. Kita juga wajib untuk menghargai orang lain gitu. Kita juga wajib untuk menghargai orang lain, bukan semena-mena terhadap orang lain. Kita juga harus menghargai apapun ciptaan Allah itu harus kita hargai dan harus kita syukuri. Tidak hanya akhlak pada diri kita sendiri, melainkan pada akhlak terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap keluarga gitu juga kita kan harus mempunyai akhlak yang baik gitu loh. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai pada zaman Nabi dulu itu, Nabi itu selalu mementingkan orang lain, selalu mendahulukan orang lain. Nah, kita sebagai pengikutnya, sebagai umat Muhammadiyah, kita juga harus mencontoh, maksudnya kita juga sebagai umat Muhammadiyah itu harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh nabinya pada zaman dahulu.
Meskipun kita tidak bisa meniru 100%, tetapi kita bisa mendekati apa yang dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu. Nah, pada kehidupan sehari-hari, contoh yang mendahulukan kepentingan orang lain itu banyak sekali. Nah, seperti yang terjadi itu nah, seperti yang Nah, seperti yang kita tidak menyerobot antrian orang lain, kita juga harus mendengarkan orang lain, kita juga harus mendahulukan yang lebih tua, atau kita juga harus mengalah gitu. Mengalah bukan berarti kita juga kayak tidak mau gitu, kita juga harus bisa. Kita juga harus bisa untuk menghargai orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita juga harus bisa memuliakan manusia, kita juga harus bisa lebih bersabar gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga itu senantiasa belajar. Rasulullah pada zaman dahulu itu terlahir sebagai seorang yang buta huruf. Dulu Rasulullah itu tidak bisa membaca maupun menulis, tetapi dengan kegigihannya, dengan semangatnya, Rasulullah itu selalu ingin belajar dan senantiasa belajar. Maka di situ dia diturunkan wahyu oleh maka di situ Nabi Muhammad diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril untuk bisa membaca. Nah, dari situ kita perlu ketahui bahwa perjuangan Nabi untuk bisa membaca itu benar-benar luar biasa sekali. Nah, contoh kita sebagai umat Muhammadiyah yang meniru sifat Rasulullah yang selalu senantiasa belajar ini, kita juga harus selalu belajar. Belajar itu tidak harus mengenai agama saja kalau menurut saya. Belajar itu ada macam halnya, ada macam contohnya. Nah, zaman sekarang dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu kita belajar itu banyak untuk kita belajar, sumber-sumber ilmu untuk kita belajar. Nah, ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal dan dia sedang keadaan mencari ilmu, maka Allah akan memberikannya surga dalam satu Allah akan memberikannya mencari ilmu untuk mengembangkan agama Islam, maka Allah akan memberikan dia satu tingkatan surga bersama Rasulullah. Wow, subhanallah sekali ya teman-teman ya. Nah, itu saja ketiga contoh yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang kurang atau apabila ada yang masih belum dipahami, teman-teman bisa komen di bawah ini, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.